Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi di hari Rabu nih. Udaranya cukup sejuk ya karena sepanjang malam di tempat saya ini hujan deras gitu. Dan mudah-mudahan Anda juga kebagian hujannya karena cuaca sekarang panas banget ya, suasana di Indonesia panas, panas situasi politik kita saat ini ya, Bung Rocky. Iya, semalam saya habis ceramah di beberapa kampus di Bandung dan karena kemalaman saya belum balik ke Jakarta, jadi masih di Bandung nih. Dan hujan, betul, hujan yang menyejukkan. Tapi Yes. tidak mampu untuk menyejukkan pertandingan politik di kalangan elit. Ya, ya. Oh, rame ini saya lihat foto-fotonya cukup rame ya acara Anda di Bandung ini ya. Ya, itu mahasiswa dan dosen itu dua universitas bersatu atau menyatukan tempat kuliah umum saya itu Koalisi Universitas lah. Islam UIN Negeri. Ya. Ya, UIN apa namanya? UIN Negeri Sunan Gunung Jati ya. Ya, Dan UIN. Muhammadiyah Bandung. Oh, ini koalisi juga ini ya. Koalisi untuk masyarakat sehat gitu ya. Mungkin belum koalisi, dia baru aliansi itu. Oh, baru aliansi. Karena UIN kan banyakkan juga tokoh-tokoh NU, sementara Muhammadiyah selalu sifatnya oposisi. Jadi kira-kira aliansi dulu nih di kuliah umum. Yang saya bahas kemarin adalah tema yang mereka ajukan, kajian analisis tentang etika publik dan kebijakan publik. Lalu mereka tambahin siapa yang salah. Oh, itu langsung nanya siapa yang salah tuh. dan mereka sebenarnya bertanya atau mereka udah punya kesimpulan sesungguhnya? Mereka udah bertanya, tapi pertanyaan yang retoris kan, siapa yang salah itu. Di atas panggung itu, ya saya tunjuk aja foto yang paling tinggi di atas panggung. Ya. Saya udah bisa membayangkan itu. Oke. Ya, nah ini menarik karena Anda ngomong foto yang paling tinggi itu. Saya menduga, ini dugaan saya aja ya, belum betul-betul ini dugaan saya itu Pak Joko Widodo lah itu yang Anda maksud ya. Tapi jangan sebut namanya ya, inisial saja gitu ya. Ya, itu kisi-kisinya aja. Ya, kisi-kisinya. Oke. Tapi ini menarik sekali. Yang kemarin kan kita udah menduga-duga apakah Pak Joko Widodo ini hadir nanti akan dipermalukan atau tidak hadir atau tidak. Kalau menurut Anda kan sebaiknya nggak perlu hadir lah gitu. Tapi ternyata beliau kemarin hadir dan beda sekali dengan yang kita prediksi karena Ibu Megawati manis sekali pada presiden dan kemudian juga kalau statement-statementnya Hasto malah berikutnya ya presiden itu harus cawe-cawe karena kalau tidak ini cawe-cawe demi kebaikan bangsa dan negara. Pak Jokowi juga bilang begitu. Kalau ada riak, ya saya nggak mungkin saya diam aja tidak cawe-cawe katanya begitu. Saya kemarin bilang nggak perlu hadir, walaupun saya tahu udah pasti hadir lah, pasti udah dibujuk duluan kan malu kalau Jokowi nggak. Tapi saya kira waktu diminta supaya Jokowi hadir, mereka tahu Jokowi lagi mutung, maka dibuatlah semacam skenario. Iya Pak Jokowi hadir, tapi Ibu Mega nggak akan bully, bahkan akan puji-puji. Kira-kira begitu skenario. Kita bisa baca lah. Masih ada courtesy call lewat pihak ketiga supaya Jokowi hadir, tapi beri panggung yang lebih bermutu atau lebih terhormat pada beliau itu. Tetapi tetap terbaca bahwa keadaan yang dibuat kemarin itu tidak mengubah fakta bahwa Ibu Mega tetap tidak pernah mengkoreksi bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi selama label itu masih melekat pada Jokowi, tetap kita mesti anggap ya Bu Mega seringkali masuk dalam kalkulasi pragmatis. Tentu orang menduga karena Ganjar nggak naik-naik elektabilitasnya, maka si pemilih mainan pertama disuruh naikin lagi Power Ranger itu kan itu intinya kan tetap kita mesti lihat bagaimana lembaga survei itu menjatuhkan menempatkan Ganjar di posisi nomor 3 dan makin lama makin ke bawah itu, sementara Prabowo makin lama makin ke atas. Jadi pertandingan elektabilitas yang kita tahu juga sebetulnya nggak perlu dirayakan habis-habisan karena lembaga survei juga bisa digaji dengan cara terbalik itu. Tapi tetap Mega menganggap bahwa Ganjar tetap masih memerlukan pengasuh awalnya, yaitu Jokowi itu. Nah itu sebetulnya tukar tambahnya. Jadi saya bisa pastikan bahwa Jokowi pasti hadir karena udah ada tukar tambah sebelumnya atau udah dibuat oleh perantara mediatornya bahwa Ibu Mega sangat mengharapkan karena Ganjar tidak naik elektabilitasnya, maka pengasuh Power Ranger pertama yaitu Jokowi harus datang buat memperbaiki. Mungkin ada baterai yang habis di Power Rangernya. Tapi tidak ada jaminan juga bahwa kemudian Pak Joko Widodo akan memberikan dukungan sepenuhnya begitu ya, karena tetap saja ada kalkulasi-kalkulasi di belakang itu yang harus diperhitungkan oleh beliau.
Ya itu yang dimaksudkan oleh Jokowi, cawe-cawe. Dia bisa cawe-cawe untuk jagoin Ganjar, tapi bisa juga cawe-cawe untuk jagoin calon yang lain. Kan itu intinya kan. Kan nggak ada istilah lain soal cawe-cawe selain upaya untuk tangannya itu bisa sampai ke Ganjar atau sampai ke Prabowo atau sampai ke Anies bahkan itu. Tetapi bagian-bagian ini yang kita anggap kenapa nggak bisa tuntas ya persoalan ini, karena soal threshold 0% yang nggak dipenuhi itu secara teknis, tapi secara etis tetap terlihat bahwa nggak ada kepastian bahwa mutu perdebatan nanti itu akan menghasilkan proposal-proposal perubahan ke depan ke Indonesia. Kan kalau saya baca keterangan Hasto itu, oh nanti kalau Ganjar jadi presiden dia akan melampaui Jokowi. Kalau Ganjar jadi presiden dia akan meneruskan IKN. Kalau Ganjar jadi presiden dia akan mensukseskan kembali ekonomi. Loh fakta di depan kita semua itu berantakan. Ekonomi kita misalnya itu apa namanya rasio hutang terhadap PDB itu makin lama makin mendekati batas yang atau bahkan sudah melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang dasar kan. Utang kita udah 7 ribuan tuh, PDB-nya ya 15 ribu segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang nggak mungkin dibatalkan oleh sekedar janji itu. Nah itu prestasi Pak Jokowi. Yang kedua, sampai sekarang justru Jokowi bilang dia mau cawe-cawe karena dia takut ada perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa itu terjadi justru di era Jokowi. Itu ketegangan rasial, ketegangan etnis, politik ideologi itu masih ada sampai sekarang tuh. Jadi itu kan eranya Jokowi terjadinya. Jadi orang bertanya itu buat apa? Kalau sebetulnya dari segi indeks demokrasi kita drop, dari segi rasio utang kita berbahaya tuh. Nah semua itu yang mau diteruskan oleh Ganjar. Jadi utangnya ditambah, rasionya diperlebar, lalu ketegangan rasial juga, etnisiti, rasial, politik identitas masih berlangsung sampai sekarang. Kapasitas, saya juga heran, Hasto bilang bahwa Ganjar akan mampu untuk mengembalikan reputasi Indonesia di skala internasional, yaitu dengan menyebut dia akan memanfaatkan power dari Bung Karno. Nggak pernah kita tahu bahwa Ganjar itu mengerti pikiran dan Bung Karno tuh. Kan itu dasar pikiran itu. Jadi semuanya adalah lip service yang diucapkan oleh PDIP. Tentu semuanya dalam upaya untuk membackup Ganjar supaya diingat lagi. Tapi dalam kalkulasi saya itu too good to be true tuh ikan itu tuh. Kapasitas Ganjar tidak mampu bersaing di fora internasional dibandingkan dengan dua capres yang lain, itu faktanya begitu. Pengetahuan Ganjar tentang Bung Karno juga dangkal sekali. Berkali-kali kita lihat bagaimana Bung Karno hanya dikutip-kutip dalam slogan, tapi tidak ada implementasi itu. Dan bagian-bagian ini yang saya kritik sebetulnya, supaya kita mengerti bahwa Bung Karno itu adalah bapak bangsa. Dia bukan bapak PDIP, dia bapak bangsa. Bung Karno itu nama sebuah era, bukan nama sebuah keluarga. Iya ya. Dan saya kira saya perlu tambahkan soal sekarang ini kelihatannya politik menjadi uncertainty dan kemungkinan ada kekhawatiran chaos dan sebagainya. Itu kan karena Pak Jokowi juga, karena keinginan Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya atau setidaknya menunda pemilu kan. Sebenarnya kalau tanpa itu ya nggak baik-baik saja kok bangsa ini. Itu peristiwa yang sudah dari 2 tahun lalu terjadi, bahwa Jokowi tidak mempersiapkan pemilu, dia mempersiapkan perpanjangan masa jabatan dia tuh. Baru di akhir-akhir dia terjebak di situ kan. Dan kalau kita buka seluruh file tentang proses pemilu hari ini, itu bukan prioritas Jokowi. Yang maju pertama di dalam isu Jokowi adalah 3 periode, lalu sistem MPR, lalu perpanjangan, lalu sistem tertutup, lalu macam-macam, lalu munas apa namanya, musyawarah rakyat segala macam. Jadi nggak ada dalam agenda Jokowi dari awal untuk melakukan perbaikan politik atau pelembagaan politik. Yang terjadi adalah kepentingan dia sendiri, bukan kepentingan dari pelembagaan itu. Sampai akhirnya dia mesti sebut istilah cawe-cawe. Itu cawe-cawe juga itu soal yang diajukan karena sepertinya udah nggak ada kosakata untuk untuk dipahami oleh publik. Jadi terlihat betul bahwa problem hari ini disebabkan karena Jokowi dari awal tidak menghendaki ada perubahan politik yang melembaga, ya, institutionalized reform itu nggak ada. Nah itu yang juga dari awal kita beritahu bahwa seluruh peralatan akhirnya dipakai Jokowi itu, mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, KPK segala macam itu kan dipakai kan. Ya. Itu yang dicatat oleh publik, bukan saya yang sebutkan, semua itu ada dalam data. Jadi kalau orang bikin line up tentang apa yang dilakukan Jokowi, ya pemburukan demi pemburukan. Ya, oke. Tapi kalau Pak Jokowi kan kita sudah sejak awal ngomong ya mau ngomong apa lagi ya, udah memang begitulah. Kira-kira kita udah sampai pada kesimpulan begitu ya.
Tapi yang kita terkejut ini dengan PDIP, kan? Kita kan selama ini tahu bagaimana track record Ibu Megawati yang sangat konstitusional. Dalam soal perpanjangan masa jabatan juga beliau itu yang paling kencang menolak. Begitu penundaan pemilu juga beliau yang paling kencang menolak. Bahkan saya mesti berani menyatakan ini perannya Bu Megawati untuk menggagalkan itu semua sangat besar. Tanpa menafikan partai-partai lain ya, Bung Rocky ya. Nah, tapi kenapa? Ya, kenapa sebentar? Kenapa sekarang tiba-tiba Ibu Megawati seperti jadi pragmatis gitu ketika melihat realitasnya bahwa ternyata Ganjar nggak naik-naik juga gitu? Itu kesalahan awal Ibu Mega. Ibu Mega itu fighter dari zaman Orde Baru, dia fighter. Dia berupaya untuk meloloskan diri dari kepungan politik Presiden Soeharto. Lalu dia tumbuh di dalam peristiwa-peristiwa dramatis mulai dari 27 Juli, lalu berupaya untuk masuk dalam kekuasaan, tetapi sedikit dihambat oleh politik Muslim waktu itu. Tetap dia jadi wakil presiden, kemudian jadi presiden, walaupun bukan karena pemilihan, tapi karena Gus Dur jatuh. Tetapi kita lihat ada jejak yang konsisten di situ. Waktu Jokowi berupaya 3 periode, Megawati yang di depan, nggak bisa itu. Enough is enough, Ibu Mega bilang gitu. Cukuplah 2 periode itu. Jadi semua terlihat. Tiba-tiba Ibu Mega sekarang jadi pragmatis. Orang bertanya, kenapa Anda jadi pragmatis tuh? Karena ada kalkulasi yang betul-betul bagi dia itu to be or not to be. Ganjar itu pertaruhan terakhir Ibu Mega. Dan sebetulnya kita bisa menduga dari awal kenapa Ibu Mega akhirnya mengambil seseorang yang sebetulnya dia udah lemparkan, dia udah singkirkan. Kan mental publik berubah jadinya kan. Jadi bukan karena PDIP menganggap ini kan kader dia, bukan. Publik melihat bahwa Ibu Mega akhirnya berbuat sesuatu yang tidak etis. Karena ini kan saya sebut Power Ranger-nya Jokowi, kenapa dirampas. Jadi publik nggak tega sebetulnya Ganjar dirampas dari Jokowi. Kalau publik ingin Ganjar jadi presiden, ya udah, biar aja dirawat oleh Jokowi kan. Jadi publik merasa kalau Ganjar diambil ke Ibu Mega, maka kita nggak percaya lagi kalau diasuh oleh Ibu Mega. Jadi turunnya elektabilitas Ganjar itu karena faktor Ibu Mega sebetulnya. Saya mau jujur terangkan itu dalam kalkulasi akademis. Jadi bayangkan misalnya ada mobil, sebut aja mobil mewah itu. Mobil mewah ya harganya mungkin $10.000 atau $100.000. Dia ada di showroom. Mobil yang sama tiba-tiba dicolong, dimaling, lalu dijual di pasar mobil bekas itu. Ya pasti turun harganya. Walaupun mobilnya sama, Ganjar juga begitu. Waktu dirawat oleh Jokowi, dia mewah. Karena dianggap ini penerus Jokowi. Begitu dipindah ke PDIP, itu sama dengan pindahin mobil dari showroom ke pasar loa, mobil bekas. Mobilnya sama, tetapi valuasinya turun. Begitu kira-kira perumpamannya. Ya, oke. Tapi kalau sekarang kemudian ada kesadaran dari Ibu Megawati, oh ini harus kemudian kita mau nggak mau kita rangkul lagi Pak Jokowi. Yang perlu kita ingatkan kan bukan persoalan bahwa kemudian Pak Jokowi atau Ibu Megawati menyatu lagi, tapi persoalannya bahwa Jokowi sejak awal sudah menyatakan dia cawe-cawe, artinya dia tidak akan netral. Itu kan yang jadi persoalan, dan ini yang saya kira kok bisa mencoreng track record yang bagus yang dari Ibu Megawati yang sangat panjang itu. Gitu. Itu masalahnya, itu mobil bekas dibawa pulang ke showroom ya tetap juga harganya kan naik. Kan itu intinya kan. Kenapa PDIP nggak bisa berpikir marketing itu penting betul tuh. Citra Ganjar justru jatuh karena dianggap barang bekas. Itu soalnya tuh. Bukan saya bilang Ganjarnya barang bekas, tapi proses pengambil alihan atau take over dari Jokowi ke Ibu Mega itu sama seperti memindahkan mobil yang masih bagus dari showroom ke Kemayoran, kira-kira begitu. Itu jadi ini cuma soal teknik marketing aja. Jadi mungkin saya kasih tips kecil buat marketing itu. Jadi marketing itu selalu tergantung pada lokasi di mana modul atau barang itu hendak dipamerkan. Ya. Jadi jangan pamerkan bajai di JHCC itu bajai itu dipamerkan di tempat yang kira-kira masuk akal, itu di lokasi di mana ada pemukiman. Itu nggak ada orang yang akan cari bajai di showroom mobil mewah tuh. Itu juga itu. Jadi kelakuan para supporter Ganjar akhirnya berubah. Mereka melihat Ganjar itu mewah, bagus, mulia dalam pengertian mereka. Tiba-tiba kok jadi mobil bekas, jadi barang bekas. Di bagian itu saya tahu bahwa saya pasti akan dibully setelah ngomong begini, tapi itu resikonya. Saya mau terangin logika dari political marketing.
Yes, yes, oke. Soal placement dan packaging lah ini sebenarnya. Ya, itu saya mau cari istilah itu tuh. Susah saya dapatnya. Placement dan packaging. Jadi susah kalau, nah kemudian karena Anda ngomongin marketing, itu yang kita sebut namanya brand damage, gitu ya, Bung Rocky, itu yang terjadi sekarang. Ya udah terjadi itu. Hancur, brandnya udah hancur tuh. Jadi ya udahlah, mau diapain lagi tuh. Ya udah tinggal kita serahkan pada pasar berikutnya. Ya, tetapi tentu saja concern kita adalah kalau kemudian PDIP itu berusaha merangkul kembali Pak Joko Widodo dan dengan tadi itu, dengan catatan bahwa dia akan cawe-cawe dan kemudian cawe-cawenya dibenarkan. Cawe-cawe ini bahasa mudanya pokoknya tidak akan netral. Ini saya kira berbahaya dong ya, karena kemudian PDIP itu benar-benar sudah terjebak dalam berbagai berkali-kali dalam melumpurkan satu dengan memilih Ganjar sendiri, kemudian ternyata pilihannya salah. Dan kemudian ternyata untuk memberikan justifikasi kemenangan terhadap Ganjar, akhirnya dia menghalalkan segala cara seperti yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi, kan begitu ya? Nah ini jadi nih logika yang gila lagi nih yang dilakukan PDIP. Saya terangin lagi logikanya tuh. Orang menganggap bahwa Jokowi adalah petugas partai. Lalu Jokowi ngomong saya akan cawe-cawe. Sekarang Hasto, pasti Ibu Mega juga berpikir, oke, kami memang ingin Jokowi cawe-cawe. Jadi yang ingin cawe-cawe adalah PDIP. Lalu cawe-cawe itu dibebankan pada petugas partai nama Jokowi kan. Jadi orang akan lihat, loh kalau begitu dari awal bukan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe, PDIP yang ingin cawe-cawe melalui kader partai yang namanya Jokowi. Kan itu yang terjadi kan. Nah ini juga akan jadi marketing buruk pada PDIP. Jadi tadinya cuma Jokowi yang dianggap cawe-cawe, karena itu legitimasi Jokowi menurun. Sekarang akhirnya PDIP mengakui bahwa kami memang setuju dengan cawe-cawe. Ini juga akan terjadi penurunan popularitas PDIP. Taruhan sama saya, kalau di survei sekarang PDIP jatuh, drop lagi. Dropnya PDIP mempengaruhi lagi kedudukan Ganjar. Jadi Ganjar sebetulnya diumpankan untuk permainan yang bukan kotor deh, buruk. Saya sebutnya permainan marketing yang buruk. Padahal Ganjar begitu dia pindah ke PDIP, biarin aja Ganjar sendiri dengan relawannya mengatur dirinya tuh. Kan PDIP cuma tiket untuk mensukseskan Ganjar tuh. Jadi saya jatuh kasihan pada Ganjar tuh. Dia sebetulnya masih bisa dipoles oleh relawannya untuk tampil sebagai tokoh independen. Sekarang Ganjar itu dianggap sebagai tokoh yang akan dipakai untuk politik cawe-cawenya PDIP melalui presiden yang diminta untuk mengendorse cawe-cawenya PDIP. Ya. Jadi antara cawe-cawe gabung cawe-cawe itu cawe-cawe. ini kalau orang Jawa nyebutnya sih bulat jadinya itu, Bung. Iya, bulat aja begitu kan. Nggak ada analis yang bagus di PDIP itu. Ya mungkin FN mesti sedikit bantu mereka supaya tampil lebih mewah lah opini publiknya, bikin headline, ngucapin kalimatnya dengan mudah dibantah-bantah, nanti dianggap Rocky Gerung dan FN mau menjatuhkan PD. Bukan, justru kita mau memeriksa logika-logika marketing yang buruk. Kebetulan kasusnya adalah temanya jualan cawe-cawe. Iya, itu saya kira itu yang sangat disayangkan kan kita sejak awal dari Ibu Megawati, kita seorang yang konstitusional. Dia punya pengalaman panjang dan pengalaman buruk juga soal bagaimana cawe-cawenya penguasa terhadap partai politik kan. Masa iya mengulang lagi kan gitu. Orang akan ingatkan, bukan kan PDIP dulu korban cawe-cawenya Pak Harto rejim Orde Baru kan, itu dasarnya. Tapi ya udah, itu mau diapain lagi kan. Jadi dengan kata lain saya simpulkan, kebingungan internal PDIP membuat dia frustrasi dengan keadaan. Lalu satu-satunya cara adalah sekalian aja lah cawe-cawe itu. Memang kita tahu ini cara marketing juga yang agak taktis. Kita ucapin aja cawe-cawe supaya cawe-cawe itu mengingatkan pada PDIP. Oh iya, tapi para analis dan terutama milenial yang sekarang swing votersnya 30% menganggap ngapain kita pergi pada PDIP yang juga cuma bisa cawe-cawe, nggak ada politik gagasan di situ. Itu bahayanya tuh. Jadi kita kasih sumbangan pikiran pada PDIP. Anda PDIP tahu bahwa milenial itu nggak suka calon presiden atau partai yang nggak punya gagasan. Cawe-cawe itu bukan gagasan, itu artinya tukar tambah yang nama cawe-cawe. Jadi Anda akan kehilangan dukungan dari milenial. Nah ini bocoran yang bagus ya, jangan kita diomelin soal kita nggak bantu PDIP. Oke, Bung Rocky, dan saya kira kalau tesis kita sejak awal kenapa itu semuanya 0% ya. Kalau mau bagus lagi ini ya 0% ini. Yes, ini yang harusnya kalau mau cawe-cawe dari 0% tuh. Yes, oke, thank you.